Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Perikanan, semester 3 dengan NIM 41241513. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang diberikan oleh Pak Hadi kepada kami. Yang mana soal nomor 1 yaitu mengapa suatu organisme itu disebut OPT. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya semua organisme itu belum tentu OPT. Karena ketika si organisme ini tidak mengganggu kualitas hasil panen, maka tidak disebut OPT. Disebut OPT apabila dia telah mengurangi atau mengganggu pertumbuhan atau kualitas hasil panen, maka dia disebut OPT. Seperti contoh hama itu wereng, terus penyakit tanaman misal virus, bakteri dan lain sebagainya. Terus untuk tumbuhan sendiri itu ada gulma, yang mana dia bisa menurunkan hasil atau kualitas dari panen atau tanaman. Nah, intinya semua organisme itu belum tentu OPT. Contoh kupu-kupu. Kupu-kupu itu belum tentu OPT. Akan tapi si larvanya itu termasuk OPT karena dia bisa merusak daun bagi tanaman. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 itu mengapa cuaca tidak menentu menyulitkan proses pengendalian hama dan penyakit. Nah, karena cuaca yang tidak menentu seperti hujan tidak teratur, terus suhu yang ekstrim, terus kelembapan yang naik turun, itu bisa menyulitkan proses pengendalian. Karena misal seorang petani sudah memprediksi bahwasanya tahun ini bulan ini panas, terus panas kering, yang mana panas ini biasanya hamanya warang. Nah, pada saat tengah bulan terus tibalah hujan, yang mana petani ini bingung, sulit untuk memprediksi ini yang datang wereng atau jamur. Nah, si petani ini bingung. Makanya kalau cuaca tidak menentu itu menyulitkan proses pengendalian. Ini mengendalikan wereng atau jamurnya gitu. Nah, proses cuaca tidak menentu ini juga bisa menyebabkan ini, misal hujan lebat itu juga bisa menyebabkan ketika kita mengaplikasikan pestisida itu mudah tercuci apabila hujan lebat. Nah, juga bisa mengubah siklus hidup hama, yang mana ketika cuaca tidak menentu itu hama yang lambat pertumbuhannya itu bisa cepat. Misal jamur itu ketika musim panas itu lambat banget pertumbuhannya, tapi ketika berpindah atau cuaca tidak menentu tadi, tiba-tiba hujan, maka jamur ini berkembang biaknya akan semakin cepat. Nah, kurang lebih seperti itu, yang mana itu menyulitkan petani untuk penyemprotan dan jenis pengendalian yang efektif. Terus soal nomor 3 yaitu mekanisme hama serangga dalam menyerang tanaman. Nah, sebetulnya untuk mekanisme serangga dalam menyerang tanaman ini ada banyak. Itu bisa menghisap cairan dalam tanaman, terus bisa menggigit atau memakan jaringan tanaman, terus bisa membor atau melubangi bagian tanaman, terus menularkan penyakit tanaman. Misal menghisap cairan tanaman itu ada wereng, terus ada kutu daun, yang mana itu bisa merusak jaringan dan menularkan virus. Contohnya virus bule. Virus bule itu kan diawali dengan salah satu hama yang menularkan virus kepada daun tanaman, misal pada terong. Nah, ketika dia menghisap, maka disitulah awal mula terjadinya virus bule, yang mana itu sangat sulit untuk dikendalikan. Yang mana secara umum hama itu mekanisme seperti apa saja itu bisa menghambat proses fotosintesis bagi tanaman, terus pertumbuhan akar, produksi bunga dan buah, yang mana itu menyebabkan hasil panennya itu bisa menurun. Nah, untuk soal yang nomor 4, proses terjadinya resistensi hama serangga terhadap insektisida. Nah, resisten itu adalah kemampuan hama dalam bertahan hidup, yang mana itu sudah diberi insek berkali-kali tapi dia
malah adaptasi, bukannya mati malah adaptasi atau resisten itu tadi. Yang mana itu proses evolusi biologisnya itu bisa dijelaskan sebenarnya. Mana ketika hama disemprot insek, nah itu kan tidak 100% mati ya kan. Nah yang masih hidup itu akan berkembang biak dengan membawa DNA atau RNA yang tahan terhadap insek ini. Makanya dia memiliki keturunan yang tahan terhadap insektisida tadi. Itu mewarisi sifat dari induknya. Yang mana itu mengharuskan kita untuk mengurangi pengaplikasian insek, akan tapi meningkatkan pengaplikasian PHT atau pengendalian hama terpadu. Itu mungkin lebih baik daripada kita terus-menerus menggunakan insek, mana itu bisa menyebabkan resisten terus-menerus. Mending kita pakai PHT atau pengendalian hama terpadu. Bisa menggunakan musuh alami, terus dan lain sebagainya. Nah, untuk yang nomor 5 yaitu mengapa rotasi tanam menjadi salah satu cara dalam pengelolaan hama dan penyakit. Nah, rotasi tanam itu adalah mengganti jenis tanaman setelah panen dengan tujuan untuk memutus siklus hama. Nah, itu sangat penting sekali bagi kita, bagi petani, untuk mengurangi penggunaan insektisida secara berlebihan. Nah, contoh misal tanaman cabai. Ketika tanaman cabai ditanam terus-menerus, setelah panen cabai lagi, maka hama thrips yang dinamakan hama thrips atau hama pada cabai ini tadi, nah itu akan terus-menerus berkembang biak. Yang mana kalau kita tidak melakukan rotasi tanam atau mengganti setelah panen cabai itu dengan jagung, maka hamanya ini siklusnya ini akan terus-menerus. Makanya rotasi tanam di situ sangatlah penting untuk memutus siklus hama thrips pada cabai tersebut. Manfaat lainnya itu juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem, terus bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, pupuk pestisida secara berlebihan, dan memutus siklus hama secara alami. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.